Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Bagin, bincang asik generasi Indonesia. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan rezeki yang baik, ya. Saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke seorang senior yang memang sudah saya incar. Saya incar, tapi mungkin beliau kesibukannya, Masya Allah. Jadi, nggak panjang lebar, kita akan berkenalan dengan beliau. Siapa beliau? Biar beliau yang menceritakan. Oke? Bang Bob, terima kasih nih. Terima kasih, sama-sama. Baiklah, Bang Bob, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Egi ya, saya panggil ya begitu ya, Mas Egi. Terima kasih sudah mengunjungi kediaman gubuk saya lah. Oh, Masya Allah. Ya, dan kita pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk bercerita tentang buku yang kebetulan saya tulis. Ya, judulnya Kiprah atau Ijtihad Kiai dalam proses pribumisasi Islam ya dalam perumusan dasar negara. Jadi buku ini intinya tentang bagaimana proses Islamisasi dalam konteks lokal itu dibumikan dalam konstitusi. Jadi konstitusi kita itu urat nadi bahkan otot-ototnya itu sangat berciri Islam. Jadi jangan pernah bilang konstitusi kita itu sekuler, tidak Islami, itu no way. Ya, karena kandungan dasar dari Undang-Undang Dasar yang dijiwai grand normnya oleh Pancasila itu amat sangat Islami, bahkan lebih tepatnya Islam ala Nusantara. Oke Bang, cukup dulu Bang. Okay. Nah kan perkenalannya, saya akan kupas buku. Sebelum buku ini kita kupas dulu tentang beliau sedikit demi sedikit. Seperti saya bilang tadi ya, bahwa sebelum kita kupas buku ini, saya juga ingin berkenalan tentang beliau, apa saja aktivitas beliau selain sebagai seorang penulis buku. Tentunya pada ingin tahu kan, saya juga perlu ketahui nih. Saya panggil Bang Bob aja ya. Ya, silakan. Ya, Bang Bob ini beliau sebagai Dewan Pembina di Yayasan Bagin Indonesia Center. Jadi ini kesempatan yang baik buat saya untuk mengupas dan belajar tentang bagaimana pengalaman beliau. Bang, kira-kira Bang, apa yang membuat Abang hari ini selain menulis buku, itu pasti Abang sudah ada pemikiran, wah, apa yang membuat, pengalaman apa yang Abang dapati sehingga Abang harus menjadi penulis? Sebelumnya Abang siapa sih Bang? Ya, berani-beranian bikin tulis buku. Ya baik, ya saya lupa ya, mohon maaf. Saya Bob Randilawe. Kan tadi ditanya mengapa saya menulis buku ini, Kiprah dan Ijtihad Kiai ini ya. Pertama ini adalah tesis ya. Tesis saya di tesis magister di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi saya gitu. Dengan gelar, jadi setelah memperoleh gelar magister humaniora, ini gelar kebetulan ya, saya dapat kesempatan, ini gelar magister saya yang kedua ya. Yang pertama tuh di Universitas Indonesia, pertama di ya, studi ilmu lingkungan ya. Tapi belum jadi buku. Nah, sekarang yang di
Manusia ini sudah jadi buku tesisnya ya. Itu ya. Kemudian ini juga dilatar belakangi oleh dalam darah saya kebetulan dari keluarga katakanlah kakek saya seorang guru ngaji di Makassar ya, di Pinrang sana ya. Ibu saya seorang guru ya, juga seorang tentara Koat ya, ikut dalam pembebasan Irian Barat dulu, Laskar Wanita ya. Ayah saya seorang pekerja biasa ya, seorang pekerja biasa yang tapi dulu juga terlibat dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Jadi Islam dan nasionalisme itu udah menyatu ya, udah sangat ada dalam darah saya ya, dari keluarga. Nah, cuma saya banyak aktif saya kebetulan juga saat ini aktif di Dewan Pakar ya, Satuan Alumni GMNI. Itu tempat untuk menempa ya, mengaktualisasikan cinta saya kepada tanah air ya. Karena tanah air itu bagi saya adalah bumi ya yang melahirkan saya, dan kemudian saya harus berbakti, mengabdi pada bumi yang tempat saya mendapatkan makan, tempat saya hidup. Jadi nasionalisme dan Islam itu seperti dikatakan oleh almarhum Nur Kholis Majid, itu seperti mata air ya, air. Jadi sumurnya adalah negara nasional, mata airnya adalah Islam. Jadi nasionalisme dan Islam itu sudah satu paket ya, di rel kereta ya. Islam dan nasionalisme itu seperti rel kereta yang tidak ada salah satunya, harus ada. Jika tidak, kereta kebangsaan ini nggak akan bisa jalan. Nah, kaitannya mengapa saya menulis buku ini? Buku ini kan berisi tentang kiprah kiai, khususnya ya seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang ayahnya Gus Dur ya, Ahmad Wahid Hasyim ya, putra dari Hadratus Syekh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang menjadi anggota BPUPK ya, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan ya. Waktu itu belum ada Indonesia, jadi saya memilih istilah BPUPK, Indonesia belum ada. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim ini juga anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi double nih. Kalau BPUPK itu merumuskan dasar negara ya, karena itu diwakili oleh tokoh-tokoh aliran ya, perwakilan golongan ya, itu ideolog pendiri bangsa di situ. Sementara PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu terdiri dari perwakilan wilayah, karena dia menyusun batas wilayah ya, batas-batas provinsi ya, batas-batas laut dan lain sebagainya, menyusun undang-undang dasar, nah yang kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Nah, Wahid Hasyim ini anggota dari keduanya ya, mulai dari BPUPK dan PPKI, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Udah tadi sedikit pengenalan dan alasan beliau mengapa membuat buku juga ya tadi. Yeah. Tapi menarik, saya pikir selain beliau menulis buku Kiai, Kiprah Kiai,
Ya, maaf izin Bang Bob. Ya. Selain beliau menulis Kiprah Kiai ini juga beliau juga membuat sebuah buku sebelumnya ya. Tahun 98. Itu Perubahan Tanpa Gejolak menuju Sidang Umum MPR RI. Ini tahun berapa nih Bang Bob? 98, 97. Oh 97 ya? Menjelang reformasi. Oh reformasi. Termasuk mengalami reformasi? Iya, Wah, sangat. Wah sangat ya. Sangat, saya pelaku. Oh pelaku ya. Pelaku. Oh jadi termasuk apa namanya itu aktivis 98 juga? Bisa dibilang. Oh bisa dibilang begitu ya. Walaupun pada era itu saya udah cukup senior lah ya. Oh. Artinya udah nggak mahasiswa lagi, Sudah udah banyak. pasca mahasiswa. Oke, Ya. siap. Banyak juga murid-murid. Wah, alhamdulillah udah nyebar tuh. Ya, kawan-kawan muda saya dulu udah pada nyebar di mana-mana lah. Di kekuasaan, di eksekutif dan legislatif yang paling banyak sih. Oke Bang, kita lanjut ke materi. Menurut Abang nih, apa yang menarik dari buku ini Bang? Oh ya, oke. Yang paling menurut Abang, Ya, jadi, ini urgensial harus ditahu ya. Ya, jadi ini sebenarnya memperkaya hasanah untuk mengakhiri polemik negara Islam. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan demikian karena ketika UUD 45 itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus, masih muncul pemberontakan-pemberontakan yang berbasis agama, khususnya Islam ya. Ya. Ada DITII, ada PRRI Permesta, ya. Dan terakhir pasca reformasi muncul kekuatan-kekuatan Wahabisme, ya. Kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok takfiri ya, yang mengkafir-kafirkan yang bukan Islam misalnya, dan itu kan sangat mengoyak ya persatuan dan kerukunan nasional gitu ya. Betapa tidak nyamannya kita hidup dalam satu keluarga, satu lingkungan, hanya gara-gara beda cara berdoa, beda cara sholat, beda mazhab ya. Lebih besar lagi Sunni, Syiah dan lain-lain ya. Lalu kita tidak teguran, kita saling Islam hujat. Ya padahal Islam jelas konsepnya rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi sekalian alam semesta. Bagi semesta. Jadi rahmat bukan saja buat bagi manusia, ya, atau bagi Islam dan Islam ya. Seluruh isi alam semesta ini dia menjadi, karena itu dia disebut agama rahmat ya, berkah ya, memberkahi kehidupan ini. Nah, kalau dia sudah agama berkah yang kemudian juga bisa dimaknai oleh penganut agama lain, mengapa sesama Muslim sendiri di Indonesia ini masih sering terjadi pertikaian, ya, kotak-kotakan ya, pengkotak-kotakan, primordialisme, ya. Itu yang dan menjadi latar belakang saya kemudian mengambil studi Islam Nusantara di Indonesia itu, yang waktu itu saya kebetulan bertugas di BPIP. Ya. Oh, di BPIP juga ya? Ya, saya sebagai BPIP apa Bang? Bisa dijelaskan? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke. Ketua Dewan Pengarahnya itu Ibu Megawati Soekarno Putra, dan kepalanya itu Kang Yudi Latif ya. Kebetulan Kang Yudi Latif memberi kata pengantar ya. Kata pengantar di sini. Ya, selain Kang Yudi, saya juga minta dengan hormat sambutan dari Mas Indra Iskandar ya.